Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Sutarto Alimuso. Pak, ini tadi kita terputus pada evaluasi program Raskin yang memang harus diakui masih banyak sekali celahnya. Seperti misalnya ada kasus di mana berasnya itu tidak layak konsumsi. Nah, makanya ini ingin diperbaiki oleh program ini, di mana memberikan pilihan lebih banyak kepada penerima agar bisa memilih apakah mau beras yang tingkat lebih baik atau bahkan bisa switch dari karbohidrat ke protein misalnya dengan mengganti beras ke telur. Nah, bagaimana Bapak melihatnya? Harus diakui kan bahwa memang Raskin banyak celah. Iya. Jadi begini, pengalaman selama ini memang ada beberapa persoalan di lapangan. Kenapa terjadi? Nah, ini yang harus dikembalikan. Ini kan sebagai akibat. Misalnya, kenapa kok terjadi istilah bahasa Jawanya dibagi roto itu ya, bagito misalnya. Kemudian kenapa ada yang menerimanya kurang dari 15 kg. Nah, sebenarnya itu kasus ya. Kasus, dan kasus ini kalau kita pelajari, ini banyak sebab. Misalnya kenapa terjadi bagito? Ternyata karena data yang disiapkan itu ternyata kurang valid. Sehingga datanya harus diperbaiki. Jadi salah satu permasalahan akar masalahnya adalah di data. Masalah data. Nah, kemudian juga kenapa kok dia menerimanya kurang dari 15 kg misalnya. Ternyata masyarakat kurang mampu, itu ada yang memang tidak mampu membeli 15 kg. Sehingga dia hanya mampu waktu itu beli 5 kg-nya. Nah, sisanya diserahkan kepada orang lain. Nah, ini yang bisa saja terjadi seperti itu. Tapi juga bisa saja ada yang bermain. Oknum yang bermain sudah berapa yang ditangkap dan sebagainya. Itu bisa-bisa saja seperti itu. Jadi apakah nanti setelah kita perbaiki seperti ini akan lebih baik? Ini yang harus disiapkan. Berarti harus punya roadmap yang jelas, begitu ya, kalau kita mau menjalankan program ini. Nah, kalau kita mau menyusun roadmap, siapa saja yang harus terlibat, Pak, menurut Bapak? Iya, tentunya pasti lebih banyak harus kita persoalan ini sebenarnya pemerintah daerah ini sangat penting. Pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah ini betul-betul merasakan bahwa program ini betul-betul untuk membantu masyarakatnya, tentunya dia harus mengambil porsi yang terbesar. Karena kadang-kadang kalau itu program dari pusat, seolah-olah ini kan programnya pusat, misalnya seperti itu. Nah, itu saya kira itu yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, agar betul-betul ini sampai dan sesuai dengan tujuan penggantian sistem yang terjadi. Nah, sebenarnya yang saya katakan tadi, dulu untuk memperbaiki itu pernah dicoba dengan kartu. Itu juga sudah pernah dibuat kartu. Ternyata kartu pun juga bisa saja dijual. Karena tadi itu ada yang memang tidak mampu. Nah, tapi kalau itu diangkat ini menjadi seolah-olah semua seperti itu, ya nggak bisa. Ini jangan sampai nanti juga seperti itu. Oh, ternyata nanti kartu ada yang dijual. Atau ternyata tidak membeli beras. Itu bisa-bisa saja terjadi seperti Pak, pemerintah juga berwacana untuk mengembalikan Bulog sebagai stabilisator harga bahan pokok. Bagaimana Anda melihatnya? Mampu nggak? Ya, itu sebenarnya yang dari beberapa tahun yang lalu, waktu saya di Bulog pun saya mengharapkan memang berikanlah kepercayaan kepada Bulog sebagai stabilisator. Nah, kata kuncinya stabilisator adalah dia harus memiliki satu kekuatan. Kewenangan begitu ya, Pak, ya? Kekuatan dan kewenangan tentunya. Nah, kekuatannya di mana? Kekuatannya adalah pasti di stok. Kemudian punya pusat-pusat distribusi yang kuat. Nah, kalau dia tidak punya pusat-pusat distribusi yang kuat, ini juga tidak akan mampu menjaga stabilisasi tadi. Tapi harus diingat, stabilisasi itu jangan hanya dilihat dari aspek konsumen. Bagaimanapun juga aspek produsen ini harus dilindungi. Petani kita itu harus dilindungi. Penggilingan padi yang kecil, kebetulan saya orang penggilingan padi ya, penggilingan padi yang kecil harus dilindungi. Nah, inilah peran Bulog.
Nah, kalau Bulog mampu mensinergikan mulai hulu sampai ke hilir, itulah baru stabilisasi bisa dijaga. Dengan catatan tadi itu harus memiliki kekuatan, harus diberikan kewenangan, harus diberikan peluru, artinya modal dan sebagainya, sehingga dia mampu. Termasuk juga anggaran barangkali ya Pak untuk memperkaya infrastruktur gitu ya. Ya, itu harus ada. Kan tadi saya katakan kita harus membangun pusat-pusat distribusi atau jaringan distribusi. Itu kan harus dibangun. Supaya kita kalau saya dulu berpikir waktu saya di Bulog, mohon maaf kalau saya mengatakan saya pernah di Bulog gitu ya, bagaimana kita membangun jaringan antara Bulog dengan pelaku-pelaku bisnis yang ada di wilayah. Karena apa? Menurut pendapat saya sebenarnya, kekuatan itu kalau lebih kuat, kekuatan ekonomi ini kalau ditopang oleh banyak. Ya, kecil-kecil dan banyak. Pemerintah daerah dan produsen-produsen di daerah. Jadi kalau itu yang kita perkuat, saya kira stabilisasi itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, Pak Sutarto, terima kasih banyak atas masukannya dan juga kehadirannya di Berita 1 TV pada malam hari ini. Terima kasih. Sukses untuk Bapak. Terima kasih banyak.